terkait dengan saat ini kondisi pembiayaan di Indonesia saat ini, bagaimana sih untuk pencapaian kinerja HDFA pada semester 1 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, Pak Ino? Nah, terima kasih, Mbak Sherly. Saya akan menanggapinya dengan melihat dari riwayat perjalanan kami. Jadi kami memulai perjalanan di pembiayaan produktif dari sejak tahun 2020. Di tahun 2020, pembiayaan yang kami salurkan adalah sebesar 418 miliar. Dari sejak 2021 sampai 2024, kami bertumbuh. Dari 2021 kami bukukan atau kami salurkan 1,4 triliun. Di tahun 2024, kami menyalurkan 5,23 triliun. Jadi selama tahun-tahun tersebut, kami bertumbuh rata-rata 54% per tahun. Di semester 1, 2025 ini, kami perkirakan bahwa kami sudah menyalurkan hampir 3 triliun pembiayaan. Yang mana kami berfokus kepada pembiayaan untuk alat berat dan truk, untuk mendukung kegiatan produksi dari klien-klien kami. Oke, Pak Ino, ini kan berarti rata-rata tadi per tiap tahun tuh 54% ya? Ya. Kenaikannya seperti itu. Nah, sebenarnya faktor apa sih yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan atau juga perlambatan pembiayaan di paruh pertama tahun ini, Pak? Tadi di paruh pertama tahun ini 3 triliun ya penyalurannya? Betul. Oke. Betul, faktor apa saja, Pak? Jadi kalau saya boleh rincikan, ada 4 faktor dari sudut pandang kami yang penting dimiliki oleh sebuah perusahaan pembiayaan, dan itu juga kami miliki, yaitu yang pertama adalah pengenalan akan klien. Mengetahui dengan baik tantangan operasional yang mereka hadapi, dan juga aspirasi strategis yang mereka ingin capai di dalam usaha mereka. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah hubungan yang baik dengan mitra-mitra usaha. Kami sebagai perusahaan pembiayaan di alat berat dan truk bermitra dengan para prinsipal dan para dealer yang mendistribusikan alat berat dan truk ini. Jadi penting buat kami memiliki hubungan yang terus dijaga baik dengan mereka agar kami dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pelaku usaha. Yang ketiga adalah hubungan baik dengan perbankan. Oleh karena perbankan itu memberikan dukungan likuiditas kepada kami, dan juga perbankan sebagai segmen usaha yang diberikan mandat untuk melakukan intermediasi, itu membutuhkan mitra kerja agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan penyaluran pembiayaan. Nah, yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah SDM yang mumpuni. SDM yang mempunyai kompetensi, karena SDM ini mereka menjadi ujung tombak membangun hubungan baik dengan klien-klien. Membangun komunikasi, tahu cara bertanya, mendapatkan informasi, sehingga kami itu memiliki kecepatan, memiliki transparansi, dan ketepatan di dalam memberikan solusi pembiayaan yang dibutuhkan para klien. Oke, berarti faktor yang mendorong ini sebenarnya kepuasan konsumen dan juga mitra ya? Bisa disimpulkan seperti itu? Betul. Betul sekali. Jadi seperti kita membangun ekosistem, bahwa akhirnya pertumbuhan ekonomi itu atau pertumbuhan bisnis itu bukan karena satu saja, bukan karena kita saja, tapi sama-sama bertumbuh. Begitu. Oke, ini kan bisa dikatakan berarti kan alat berat otomatis ini pembeliannya atau penjualannya seperti itu, ini B2B ya Pak ya? Betul. Pada pelaku usaha, industri dan lain-lain. Sebenarnya bagaimana sih Pak terkait dengan kondisi daya beli konsumen ini, apakah mempengaruhi penyaluran pembiayaan konsumen pada HDFA sendiri? Nah, daya beli ini merupakan komponen penting dalam makroekonomi, Mbak Sherly. Di mana sentimen ekonomi yang positif itu akan menggerakkan kegiatan pembelian
karena jadi ada ada asumsi positif begitu ya, sentimen positif ini. Hingga dengan adanya sentimen positif, kegiatan pembelian barang dan jasa menjadi lebih aktif, demand-nya menjadi bertambah, bertumbuh begitu ya. Nah, bagi kami yang memberikan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha, demand yang kita lihat itu bukan hanya dari atau kemampuan beli, daya beli itu bukan hanya dari pasar lokal, pasar domestik, tapi juga dari regional dan juga dari global. Kenapa? Karena pelaku usaha yang kami dukung ini, mereka adalah bagian dari value chain, yang mana pemberi kerja mereka itu bisa jadi menjual produk jasa mereka ke luar negeri selain menjualnya ke domestik. Strategi apa sih yang ditempuh HDFA sendiri untuk menjaga kualitas portofolio terkait dengan portofolio pembiayaan di tengah resiko meningkatnya kredit macet atau bermasalah nih akibat pelemahan daya beli? Kami mengedepankan akan hubungan baik dengan para klien, relationship. Lagi-lagi hubungan baik dan kepuasan konsumen. Oleh karena hubungan baik itu menjadi jembatan untuk kami bisa mendapatkan informasi, bisa melakukan antisipasi, bisa melakukan perbincangan yang memberikan tepat guna kepada kedua pihak. Jadi bahwa perusahaan pembiayaan itu pada waktu kita memberikan pembiayaan, kita akan mengambil resiko kredit dari si debitur. Nah, resiko kredit itu ada sub-subnya. Ada karena resiko operasional, resiko organisasi, dan sebagainya. Ini yang kita harus pahami dengan cara membangun komunikasi itu secara konsisten dan reguler. Nah, juga oleh karena kami fokusnya di pembiayaan investasi. Jadi untuk alat berat dan truk, jadi pembiayaan kami itu ada jaminannya. Dan itu menjadi kemampuan kami untuk bisa memitigasi resiko. Tambah selain tadi membangun hubungan baik dan mendapatkan informasi yang baik juga. Nah, apa yang kami sudah lakukan ini terbukti memberikan kepada kami kemampuan untuk menjaga kualitas portofolio kami. Maret 2025 tingkat net NPF kami adalah di 1,33%.